Selamat bertemu lagi dengan saya Ari Putra sebagai host Total Politik. Kita ketemu lagi di acara Kabar Politik. Hari ini sesuai dengan permintaan netizen yang benar, kita mendatangkan seorang intelektual, akademisi yang juga antitesa dari salah satu narasumber tetap kita di sini. Dan gue ingin memperkenalkannya sesuai dengan pesanan dari narasumber kita di sini, ya tetap di sini. Dia bilang gini, lu perkenalkan beliau ini dengan sebutan the one and only, the Windy City of Justice, katanya. Enggak, tapi ya kita ikut ini aja kan, ikut arahan aja. Oke. Terima kasih Kak Winda Justisia. Sudah bergabung dari rumah yang sama dengan Bang Miftah. Di Illinois. Terima kasih undangannya Ari. Ke Chicago, dan beliau ini adalah mahasiswa PhD ya, PhD student di Loyola University of Chicago di bidang social psychology. Gue sempat baca-baca juga profilnya, pembimbing disertasinya gue sempat baca-baca, nanti lu pada cekin aja beliau ini belajar apa. Tapi di konten kali ini kita tidak membahas Kak Winda ini belajar apa sekarang sebenarnya, tapi lebih kepada respon orang yang menggibahnya. Gitu, untuk merespon orang yang menggibahnya ini. Yaitu kebetulan senior gua di UI, divisi UI. Nah, sekarang kita hadirkan pandangan penyeimbang, alternatif diskurs dari dominasi Miftah Nur Sabri beberapa minggu terakhir ini. Silakan Kak Winda, gimana karakteristik memilih Trump? Oke, terima kasih Ari. Ini bawaannya kok jadi personal gitu ya, Ari? Jadi kan gue dihadap-hadapkan ini ya. Enggak, gue yang menghadap-hadapkan. Okay. Tapi dia pengennya begitu. Gue pengen dengar juga Winda ini lebih jernih kayak apa. Coba lu wawancara juga. Gitu kan. Oke, jadi sebenarnya ini gue motivasinya agak personal juga nih sebenarnya. Jadi memang gue itu dengan Pak Miftah tuh sering sekali adu argumen soal ini ya, pemilih konservatif ini ya. Jadi soal pendukung Trump ini. Gue sering kali dibilang sebagai akademisi yang bias, akademisi yang tidak objektif gitu ya, akademisi yang sekolah di kampus yang sangat liberal, pantesan aja jadi bias banget gitu kan dalam menilai Trump dan pendukungnya. Nah, tapi yang namanya obrolan sehari-hari kita nggak punya kesempatan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif pastinya kan ya. Jadi ini kalian nih, jadi makanya gue bilang ke mereka, oke, ya udah silakan mau ngomong apa, besok lihat nih penjelasannya, maksudnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi agak-agak ada motif personalnya juga sih. Kalau ada yang nanti nggak apa-apa Kak, apapun motifnya aja udah. Jadi kalau ada yang nantinya merasa dapat manfaat dari saut-sautan saya dan Pak Miftah ini, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau ada yang merasakan manfaatnya. Jadi itu memang kalau dalam psikologi itu ya Ria, kita melihat preferensi politik orang itu salah satunya bisa kita lihat dari ideologi politiknya, Ri. Ya, jadi kalau misalnya kayak orang yang memilih partai Republik atau presidennya Trump kan ya sekarang ya, itu cenderung biasanya dipilih oleh orang-orang yang berideologi konservatif. Ya, atau enggak setidaknya ya lean to konservatif lah gitu ya, kalau nggak mau dibilang konservatif. Nah, di politik Amerika sendiri itu peranan ideologi itu sangat kental gitu ya, sangat dominan. Mungkin agak beda di Indonesia, di mana dari beberapa studi kelihatan bahwa walaupun ideologi itu berperan, tapi peranannya kecil ketimbang faktor-faktor sosiologis sebenarnya. Nah, makanya studi-studi ideologi politik, di psikologi politik, itu di Amerika tuh berkembang dengan sangat pesat. Sangat pesat sekali,
Sementara di Indonesia itu nggak laku gitu ya. Jangankan di psikologi politik, di para ilmuwan politik sekalipun, kajian tentang ideologi politik itu pengaruhnya terhadap perilaku politik itu sangat minim. Hitung-hitungannya lebih kayak ini kesamaan etnis, kesamaan agama gitu kan ya, program visi misi kerja, kemampuan memimpin dan lain sebagainya. Jadi lebih ke perspektifnya sosiologis dan cost benefit analysis ya kan ya. Tapi kalau di Amerika ideologi itu menjadi peranan yang sangat penting banget, which is itu berarti peranan psikologis gitu ya kalau kita berbicara tentang ideologi politik. Nah, dalam menariknya bagi saya ya, bukan soal bagaimana ideologi itu memprediksi pilihan politik orang. Dalam psikologi politik yang lebih menarik kajiannya adalah bagaimana ternyata karakteristik orang itu berbeda berdasarkan ideologinya, gitu ya. Jadi orang liberal itu ternyata punya karakteristik psikologi yang berbeda dengan orang-orang konservatif. Ya. Jadi banyak hal. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu contoh-contoh perbedaan profil psikologisnya. Nah, jadi kalau Ari pernah dengar gitu ya, ada yang bilang bahwa kalau orang di Amerika tuh ya, misalnya ada seorang laki-laki yang mau datang ke calon mertuanya gitu ya. Ditanyain sama orang tuanya bukan agamanya apa gitu ya. Tapi ini Anda are you Republican or Democrat? Gitu kan. Anda itu serius itu. Itu enggak? Apakah Anda itu Republikan atau Demokrat gitu? Itu menunjukkan peranan yang sangat penting banget ideologi politik itu di Amerika, bahkan ketimbang agama katakanlah begitu ya. Itu kayak nanya di Indonesia, kamu NU apa Muhammadiyah gitu ya? Nah, gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi kalau beda agama masih nggak masalah gitu ya. Atau nggak beragama sekalipun nggak masalah gitu. Tapi kalau partai politiknya itu atau ideologi politiknya itu berbeda, itu bermasalah. Nah, kan seharusnya kita bertanya ya, kenapa kok bisa ideologi politik itu menjadi punya peranan penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita di Amerika ini, orang Amerika maksudnya. Karena ternyata pilihan politik, pilihan partai politik ataupun ideologi politik itu menandakan kepribadian seseorang, ya, menandakan kepribadian seseorang. Jadi ini lu tahu kan lah ya karakter gua bagaimana, karakter Bang Mif bagaimana. Itu bertolak belakang banget. Jadi jadi tidak mengejutkan ketika preferensi politik kami pun akhirnya berbeda. Nah, itu bisa jadi dibalik ya cara berpikirnya bahwa dari ideologi politik kita bisa nebak kepribadiannya apa. Atau sebaliknya, dari kepribadiannya apa, kita bisa menebak ideologi politiknya apa. Itu kan ya. Jadi bukan semata-mata soal, lu bawa-bawa, bapak calon mertua gua bawa-bawa politik nih. Enggak. Enggak semata-mata itu, gitu ya. Enggak semata-mata soal pilihan politik. Tapi pilihan politik itu menandakan lu itu orangnya seperti apa. Gitu ya. Di kelas sekalipun ya Ria, gue tuh udah coba eksperimen ya, walaupun ini penelitiannya gue gunakan penelitian Amerika, dari Amerika gitu ya, tapi gue terapkan ke mahasiswa gue, misalnya gue pernah ngajar kelas psikologi politik ya, dari sejak awal gue masuk di UI, selalu tuh gue di awal-awal sebagai pengantar buat seru-seruan aja gitu ya, gue bisa menebak pilihan politik. Saya bisa tahu kalian ini Jokowi atau Prabowo. Saya coba tebak ya gitu ya. Gue lihat aja tuh tampang-tampangnya, muka-mukanya gitu kan. Kamu pasti Jokowi ya. Kamu pasti Prabowo ya. Semuanya pada senyum-senyum aja gitu. Kok Mbak Wida bisa tahu? Taunya dari mana? Gitu kan ya. Nah, ini hal yang apa ya namanya? Itu hal yang mungkin kalau kita nggak memahami profil psikologisnya, karakteristiknya, kita nggak bisa nebak sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu tuh, jadi kayak gue nanyain, kasih survei gitu ya, ini Anda milih siapa gitu ya, dari karakteristik psikologisnya sampai ke bentuk muka, itu udah ada risetnya, ya, bentuk muka itu sudah ada risetnya bisa menunjukkan ideologi politik seseorang. Nanti gue coba jelaskan juga bagaimana ideologi politik itu nggak cuma ke psikologis tapi juga biologis kita, termasuk ke struktur otak. Struktur otaknya juga berbeda. Oke, itu yang pertama ingin gue sampaikan ya Ria, bahwa
ideologi politik itu bahwa kepribadian itu mempengaruhi preferensi politik seseorang. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan kepribadiannya, gitu ya? Apa perbedaan profil psikologisnya? Yang pertama kita bisa lihat dari, lu pernah tahu ini nggak, teori Big Five Personalities, Ri? Ya, pernah baca. Openness, extraversion, conciseness, gitu ya. Ada 2 dari 5 dimensi ini yang paling bisa membedakan ideologi politik seseorang. Yang pertama itu openness, keterbukaan. Berdasarkan hasil penelitiannya, orang-orang liberal, lu bisa nebak pasti, openness-nya lebih tinggi, ketimbang orang-orang yang konservatif. Openness itu apa ciri-cirinya? Terbuka terhadap sesuatu yang baru, mau mencoba tantangan, gitu ya. Terus juga misalnya tidak masalah dengan ketidakpastian gitu, Rory. Jadi kalau ada mau coba-coba perjalanan baru tanpa direncanakan dengan baik, nggak masalah. Ayo kita berangkat aja, gitu ya. Dia nggak masalah tuh kalau ada situasi ketidakpastian yang tinggi seperti itu. Nah, ini kebalikan sama orang-orang konservatif. Orang konservatif itu cenderung takut untuk mencoba sesuatu yang baru, takut untuk dengan ide, bukan mencoba sesuatu yang baru aja ya, termasuk juga hal yang abstrak kayak ide. Itu dia menghindari ide-ide yang baru. Ya, jadi openness-nya rendah terhadap ide-ide baru. Oke, itu ini sesimpel ini kali ya, Kak ya. Gua itu sama istri gua naik mobil. Kalau gua ya udah coba aja jalan ini dulu. Nah, kalau dia enggak, ini pasti jam segini coba lihat peta ini macet gitu. Nah, ini kan ada personality yang berbeda gitu dalam menanggapi persoalan itu gitu. Iya, benar, Ri. Nah, dari tingkatan openness ini kita bisa lihat, Ri, kecenderungan politik seseorang seperti apa. Orang liberal cenderung openness-nya tinggi, ya. Orang konservatif cenderung openness-nya rendah. Yang kedua dari dimensi kepribadian ini adalah conciseness, ya. Orang-orang yang conciseness-nya tinggi itu cenderung patuh pada aturan, disiplin, mengutamakan tujuan jangka panjang, ya, dan mengutamakan nilai-nilai kerja keras. Lu bisa nebak nggak kira-kira orang kepribadian kayak gini cenderung ideologi politiknya apa, Ri? Liberal. Konservatif, Ri. Konservatif. Oh, kerja keras. Ya. Patuh pada peraturan, disiplin, mengutamakan tujuan jangka panjang, mengutamakan nilai kerja keras. Ini sama kayak omongannya Max Weber soal protestanisme di Eropa kan sebenarnya kan. Iya. Makan ditimbang gitu misalnya kan. Iya, seperti itu, Ri. Ya. Jadi kalau terkait dengan kerja keras ini mungkin kita bisa kaitkan juga dengan word just theory ya, Ri, ya. Soal bagaimana ada sekelompok orang, Ri, yang percaya bahwa dunia ini berjalan dengan adil. Lu miskin ya karena lu malas kerja, Ri. Makanya lu nggak berubah-berubah hidup lo gitu. Nah, kalau lu mau kaya, lu harus kerja keras, gitu ya. Jadi dia menilai bahwa dunia ini sudah berjalan dengan adil, ya. Jadi ini konservatif nih ya. Ini konservatif nih, iya. Ya, ngerti gua. Ini kaitannya sama protestanismenya Weber nih, yang orang-orang kaya inilah yang membawa kebesaran Kristus di dunia gitulah, ada tambahan-tambahan begitunya. Iya, seperti itu nih. Jadi orang-orang yang balik lagi tadi ke conciseness-nya tinggi ini cenderung dia menjadi konservatif, gitu ya. Nah, dari 2 aspek kepribadian ini kita bisa lihat bisa membedakan ideologi politik seseorang, ya. Itu tadi dari Big Five Personality ya. Terus yang kedua dari gaya berpikir, ya. Gaya berpikir ini ada yang namanya analitis atau reflektif, gitu ya. Kalau orang-orang yang analitik, reflektif itu biasanya dia mikirnya itu lebih komprehensif, mendalam, ya. Jadi nggak hitam putih juga, Ri. Jadi cenderung kalau ada informasi yang baru, dia akan melihat
dari berbagai perspektif, gitu ya. Melihatnya dari mencoba untuk memahami secara mendalam ini maksud informasinya apa, gitu ya. Jadi nggak menerima begitu aja. Nah, orang-orang liberal ternyata temuannya kemampuan analisis dan reflektifnya lebih tinggi daripada orang-orang konservatif. Gue akan kasih share link-link penelitiannya ya, jadi gue akan nanti gue dibilangin gue ngomong kosong nih ya, jadi lu nanti gue taruh di bawah sini link-linknya. Ya. Nah, nanti tinggal download semua. Ya, lu mengerti sekarang kenapa bahasan ideologi politik ini menimbulkan huru-hara kan ya? Ya. Dan wajar pertanyaan itu diajukan karena mereka udah experience bertahun-tahun dengan hal itu gitu ya. Karena ketika dia dengan karakteristik tertentu malah kalau di sini kayak zodiak ya, Libra ini nggak cocok nih sama Scorpio misalnya karena udah bertahun-tahun diulang gitu kira-kira. Iya, dan tadi balik lagi kan ya bahasan soal ya kenapa orang liberal itu sering nggak cocok sama konservatif, itu bukan hanya soal pilihan politik gitu loh, Li. Itu bukan hanya soal lu sensi banget hanya karena perbedaan politik lu jadi berantem sama teman lu gitu ya. Nggak cuma itu, Li, karena ternyata itu ada kaitannya sama kepribadian orangnya juga gitu. Jadi nggak cocok bukan karena beda pilihan politik doang, tapi karena kepribadiannya juga beda gitu. Nah, dan itu ada yang namanya similarity effect gitu kan ya. Kita akan lebih cenderung lebih nyaman, lebih get along gitu ya sama orang-orang yang punya karakteristik yang serupa sama kita. Nah, kalau karakteristiknya beda tuh ya cenderung konfliknya jadi lebih banyak pastinya. Iya. Itu gaya berpikir analitik atau reflektif dan kemudian juga terkait dengan open-minded cognition. Ya, jadi keterbukaan seseorang untuk mau melihat informasi dari berbagai perspektif secara nggak bias gitu ya. Ini kemarin kayaknya Pak Miftah ada ngomongin soal bias. Gitu. Lu dibilang bias liberal, Kak. Nah, itu ya. Jadi karena Chicago ini biru, katanya kan kampus-kampus itu biru semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ri, siapa di dunia ini yang nggak bias, Ri? Ya, siapa di dunia ini yang nggak bias? Ini gue bilang ke lu ya, Ria, bias itu adalah konsekuensi natural dari kategorisasi sosial. Ya, ketika lu sudah mengelompokkan orang-orang berdasarkan keanggotaan kelompoknya, termasuk diri lu sendiri ya. Jadi Anda adalah kelompok A, saya adalah kelompok B. Konsekuensi naturalnya adalah bias. Ya, benar. Itu hal yang nggak bisa dielakkan. Kenapa? Kita itu punya kecenderungan untuk menilai diri kita secara positif. Mau nggak lu dinilai buruk sama orang lain? Mau nggak lu dinilai negatif gitu ya? Nggak mau kan? Yang lu mau adalah lu punya pandangan tentang diri lu yang positif. Jadi istilahnya kalau dalam psikologi itu konsep diri positif. Dan orang-orang punya dorongan untuk selalu mempertahankan konsep diri yang positif. Gimana caranya, Ri, untuk mendapatkan konsep diri yang positif itu? Ya salah satunya yang paling gampang adalah bias, Ri. Iya. Ya udahlah, gue yang nilai kok, gitu kan? Ya, gue yang nilai, gitu kan? Gue yang nilai, itu salah satu konsekuensi alamiah dari istilahnya itu social categorization, gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita udah labeling orang, oh Anda kelompok A, saya kelompok B, itu udah pasti kita akan bias. Ada salah satu penelitiannya ini ya penelitian. Ini menarik banget nih, banyak nih warnanya nih. Penelitian klasik banget di psikologi. Nama penelitiannya minimal group paradigm, Ri. Jadi paradigma ya agak susah sih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Artinya maksudnya begini. Di penelitian itu jadi si peneliti mengelompokkan orang dalam 2 kelompok, ya. Kelompok pertama itu di satu ruangan, kelompok yang lain di ruangan yang lain, gitu ya. Nah, lalu katakanlah di kelompok A gitu ya, di ruangan A dikasih tahu nih sama penelitinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Anda berada di ruangan ini sebagai anggota kelompok A. Anda coba lihat
tayangan di layar gitu ya. Jadi ada layar komputer di sana, lalu ada titik-titik gitu ya, titik-titik di layar itu yang itu sebenarnya agak susah dihitung jumlahnya berapa, Ri. Tapi penelitinya nanyain, ada berapa titik-titik di layar ini Bapak Ibu sekalian? Silakan dibuat estimasinya, lalu dia tulis gitu ya, estimasinya di kertas masing-masing. Lalu dikumpulkan respon jawabannya. Kemudian peneliti itu kasih false feedback, feedback yang salah gitu ya, palsu ke para partisipan, bilang bahwa oke, berdasarkan respon Bapak Ibu sekalian, semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini menilai jumlah dot tadi lebih dari jumlah yang sebenarnya. Jadi overestimate gitu ya. Nah, di kelompok yang lain dibilang bahwa sementara kelompok yang sebelah ya, Bapak Ibu, kelompok B itu kelompok underestimate. Ya, penebak jumlah titiknya kurang dari yang seharusnya, gitu ya, Ri ya. Jadi dikasih false feedback. Iya. Tujuannya apa? Dikasih false feedback ini untuk membentuk rasa kelompok. Oh, kita tergabung di sini emang sebagai kelompok overestimate. Di sebelah itu ada kelompok underestimate. Itu nih manipulasi kelompok ya, Ri ya. Kalau dalam dunia nyata kita punya lah banyak yang membuat kita merasa tergabung dalam satu kelompok. Ini karena eksperimen dibikin lah. Itu kenapa namanya minimal group paradigm, Ri. Jadi dengan stimulus yang minimal aja, itu bisa membentuk rasa kelompok, sense of groupness, ya. Nah, udah ya, terus dia bilang, peneliti bilang ke partisipannya, oke, Bapak Ibu sekalian di sini, ini ya, kelompok overestimate, oke. Sekarang, penelitiannya udah selesai nih, Bapak Ibu, silahkan ambil reward-nya. Kita punya kupon berapa lah gitu ya, nilai uangnya gitu, Ri. Itu penelitiannya udah lama banget, tahun 60-an apa 50-an, gue lupa. Silakan yang bikin tuh Pascal Turner ya, salah satu bapak teori social identity theory, teori utama di psikologi sosial. Silakan Bapak Ibu sekalian ambil rewardnya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau, bisa kasih seikhlasnya, ceritanya gitu ya, seikhlasnya untuk orang-orang yang di sebelah juga, ya, untuk kelompok underestimate gitu kan. Nah, Bapak Ibu boleh menentukan sendiri mau ngambil berapa untuk diri Anda sendiri, mau kasih berapa ke kelompok lain. Nah, temuannya adalah hanya dengan manipulasi minimal group seperti itu, Ri, orang-orang itu sudah cukup membuat orang-orang mau mengalokasikan resource-nya lebih banyak ke kelompoknya sendiri ketimbang kelompok lain, Ri. Ya. Nah, dari penelitian inilah awalnya istilah in-group bias itu muncul, Ri. Ini adalah dasar dari konsep in-group bias yang kemudian berkembang dalam banyak hal di penelitian psikologi sosial, ya, Ri. Ya. Dasarnya ini dari ini, Ri. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa gue bilang tadi, konsekuensi natural dari kategorisasi sosial. Ya. Jadi hanya dengan kategorisasi overestimate, underestimate, sudah membuat kita lebih mengidolakan kelompok kita sendiri, Ri, ketimbang kelompok lain, gitu ya. Jadi kalau dibilang, lu bias membelain kelompok lu, gitu ya. What? Gitu kan? itu kalau kita udah ngomongin soal kelompok, kita nggak bisa terhindar dari bias, gitu ya, Ri, ya. Nah, itu bukan nggak bisa ya, tapi kita sulit gitu ya. Gue nggak mau over claim juga nih. Sulit untuk terhindar dari bias. Ya makanya gue bilang tadi, siapa sih yang nggak bias gitu ya? Siapa sih yang nggak bias di dunia ini? Kalau bahasanya Bang Miftah kan bilangnya gini, iya kalau lu udah benci nih sama Trump ini, udahlah sebagus apapun yang dibikin Trump pasti lu bilang jelek terus. Ya. Begitulah Kak Winda lu sekarang katanya. Iya, ya itu kalau nah ini beda lagi nih bahasanya, Ri, ya. Jadi kita ngomongin bias dulu ya. Ngomongin soal bias, gue bilang bahwa bias itu konsekuensi natural ya dari kategorisasi sosial. Nah, kalau ngomongin soal pandangan gue mau gimana pun Trump itu jadi negatif, ya mungkin to some extent itu ya partially mungkin karena gue bias juga gitu. Jadi biasnya gue ini terbentuk karena banyak hal sebenarnya ya. Bisa jadi karena karena kepribadiannya dia, karena pilihan kebijakannya dia, ya kan ya, karena partai politik atau ideologi politiknya dia yang nggak sesuai dengan sikap gue. Gitu kan ya. Nah, tapi pertanyaannya ketika
gue menilai dia negatif karena kebijakannya tidak sesuai dengan aspirasi politik gue, apakah itu salah, Rik? Iya ya, benar juga sih. Nggak salah kan? Nggak salah. Nah, iya, itu. Nah, apakah dengan gue menilai Trump itu negatif, ya sikap gue negatif nih terhadap Trump, karena gue melihat, wah ini kebijakan politiknya nggak sesuai dengan aspirasi politik gue, gitu kan. Nah, itu apakah itu salah? Terus gue di-label sebagai bias, gitu kan. Bias, informasinya nggak lengkap. Jangan-jangan nggak sesuai. Apa yang dilakukan itu nggak sesuai dengan sikap gue, gitu. Jangan-jangan lu independent voter saja, gitu kan, kalau masuk kategori orang Amerika, yang dia selalu bilang, Trump ini selalu toast to the independent voter. Iya. Iya. Nah, independen ini bisa jadi sih gue dibilang independen juga kali ya. Iya, bisa juga, ya. Belum tentu di liberal juga, gitu kan. Ya, belum tentu sih. Iya, seperti yang dituduhkan beliau, gitu ya. Ya, makanya. Ya, bisa jadi, ya. Bisa jadi karena ideologi politik ya, tapi gue nggak bilang juga gue berideologi liberal gitu kan ya. Tapi yang menyebabkan gue punya penilaian negatif itu kan karena banyak faktor gitu ya. Nah, kalau itu dikatakan gue bias, ya gue balikin lagi siapa yang gak bias gitu kan. Kita itu mengolah informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita punya sebelumnya. Nah, sekarang gue punya pengalaman, pengetahuan yang berdasarkan, ya mungkin gue bisa bilang bias liberal. Gue nggak menutup diri bahwa psikologi sosial itu memang selalu dikritik ya. Dikritik, apalagi psikologi politik ya. Psikologi politik itu selalu dikritik karena penelitinya kebanyakan liberal. Liberal, ya. Liberal. Kayaknya hampir semua ini deh, kayaknya ya. Hampir semua akademi, disiplin ilmu lebih dominan orang liberalnya kayaknya. Iya. Karena itu dia gue bilang kan, orang kemarin yang bikin berantem itu juga tuh. Orang konservatif tuh biasanya nggak percaya saintis, gue bilang gitu. Jadi yang percaya sama ilmuwan tuh biasanya orang-orang liberal. Makanya kenapa di kampus banyak orang-orang liberal. Nah, selain juga, Ri, juga, itu ada yang nulis sih, Jonathan Haidt namanya, psikolog politik di Amerika juga, yang bilang bahwa di kampus itu memang karena nature-nya itu liberal, karena kan kita seeking of knowledge gitu ya, terbuka terhadap ide-ide baru dan lain sebagainya. Jadi memang nature pendidikan itu seharusnya liberalism kan ya, ketimbang konservatisme. Nah, karena itu kenapa dia memberi tempat lebih kepada orang-orang yang berideologi liberal. Nah, bukan berarti sebenarnya orang konservatif itu nggak ada di kampus, Ri. Ada, di kampus ada. Cuman sering ini, kalau kata orang Minang tuh tempi galombang gitu ya. Jadi nggak berani muncul ke depan publik, ke depan umum gitu ya, karena dominansi orang-orang liberal. Karena seperti yang lu bilang tadi, dia mampu menutupi preferensi politiknya tadi kan, seperti di awal dia nggak ekspresif, nggak terbuka dengan itu. Iya, mampu menutupi atau mungkin sebenarnya nggak confidence aja gitu. Tapi beda sama di Indonesia, Kak. Ya itu dia. Nah, ini kita ngomongin soal Amerika ya. Di Indonesia menarik lagi sih bahasanya. Yang liberal malah yang liberal yang takiyah di kampus. Iya. Nah, itu dia. Nah, kalau di kampus itu ya 50-50 sih, kan orang liberalnya juga, orang kirinya juga aktif, orang kanannya juga aktif gitu ya sebenarnya kalau di kampus. Yang lebih membedakan itu memang lebih ke level of extremity-nya ya. Orang-orang yang lebih aktif itu biasanya mau kiri mau kanan itu ketika ideologinya tuh ekstrim gitu ya, kiri banget atau kanan banget. Kiri mentok atau kanan mentok gitu ya. Iya, kalau orang yang di tengah biasanya cenderung dia lebih pasifis lah istilahnya kan ya. Sama lah, kalau gue dulu pasifis lah. Gue ngomongin soal open-minded conviction ya, jadi soal keterbukaan pikiran, mau nggak menerima ide-ide baru dengan nggak bias gitu ya, Ria. Kalau mau bilang kan gue itu bias menerima ide-ide baru gitu. Ini kalau dikasih tahu tentang Trump udah langsung ngeblok gitu kan, ngeblocking gitu.
Ya, jawaban gue adalah atas pernyataan itu, ya kalau gue identify diri gue lean to liberal gitu ya, lean to, tapi gue nggak bisa bilang gue liberal juga gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang liberal itu cenderung lebih terbuka, kognitifnya, lebih nggak bias dalam menilai informasi yang baru, ya. Jadi kalau ada informasi yang baru, dia lebih mau mencoba untuk melihat apa sih maksud mereka gitu ya. Apa sih, kenapa sih berpikiran seperti itu, gitu ya. Jadi, dia lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Dia lebih nggak bias mengolah informasi. Terus kenapa Bang Miftah menganggap lu blocking gitu? Iya, karena gue selalu bilang, oh nggak kayak gitu. Jadi gue selalu... Jadi gue selalu menyangkal pernyataan dia. Jangan-jangan ada lagi orang konservatif tuh cenderung instruktif gitu, jangan-jangan. Kalau enggak bisa dibilang, gue lagi memikirkan gitu ya. Sensitivity to defiance kali ya. Jadi defiance. Soal toleransi terhadap orang-orang yang punya pandangan yang berbeda dari umumnya, dari nilai-nilai. Jadi, Ri, udah berapa bias lu temukan, Ri? Udah berapa bias lu temukan? Itu tadi makanya gue bilang ya, ini terkait juga dengan open mind cognition, terkait juga dengan toleransi terhadap orang-orang yang punya pandangan yang berbeda. Istilahnya itu sensitivity to defiance. Jadi tuh kalau ada orang yang beda pandangannya, langsung kayak, kok gitu sih? Kok nge-blocking sih? Kok blocking sih? Gitu kan? Kok nggak mau nerima sih? Gitu kan? Jadi kayak, nggak terima gitu ya. Ya, padahal lu jangan-jangan nggak nerima itu karena ada kritisisme yang lain gitu ya, jangan-jangan. Bener. Kenapa lu nggak nanyain gitu ya? Kenapa dia nggak nanyain gitu ya? Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Maksudnya apa? Kenapa argumennya berdasar dari mana? Gitu kan? Terbuka gitu ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda, terbuka gitu ya. Ini sensitif banget gitu ya. Nggak bisa menerima sesuatu yang berbeda pandangannya gitu. Nah, kalau gue sendiri sih ya nggak tahu ya gue apakah karena ideologi politik atau kepribadian gue itu memang itu saling berkaitan gitu ya. Ya kalau gue sih kalau ada yang mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari pandangan gue akan elaborasi gitu ya. Gue kadang-kadang agak ketawa-ketawa karena sambil mendengarkan lu, gue membayangkan Bang Miftah gitu. Ya gitu, dari itu kenapa lu bisa melihat sumber huru haranya sebenarnya dari mana gitu. Jadi awalnya dari kepribadian, kemudian merembet ke ideologi politik gitu ya. Jadi global jadinya. Ini gue selalu salah udah. Nah gitu ya Ria. Jadi nggak bisa menerima ini pandangan yang berbeda. Itu udah ada penelitiannya Ri. Jadi lu nggak mengada-ngada gitu kan. Jadi susah gitu ya untuk terbuka terhadap sesuatu yang baru. Nah, terkait dengan keterbukaan gitu ya, Ria, open-minded cognition gitu, itu bisa kita lihat juga dari fenomena sekarang, Ri, di respon COVID-19 ini. Ya. Ternyata, Ri, ada efek ideologi politik terhadap respon masyarakat pada stay at home order. Ya. Di beberapa negara bagian di Amerika sekarang ini tuh mulai banyak yang turun ke jalan, Ri, minta dihentikan lockdown ekonomi. Jadi tuh mereka nggak mau lagi melanjutkan lockdown ekonomi ini, pengen segera dibuka. Gue baca beritanya tuh. Iya kan? Ada pengaruh ideologinya gitu loh. Dan hasil temuannya adalah ternyata yang yang banyak mendukung aksi protes ini adalah orang-orang konservatif, ya. Orang-orang konservatif yang paling ngotot sekarang pengen segera diakhiri lockdown ini, gitu ya. Jadi mereka udah nggak mau lagi nurut gitu ya. Kenapa harus ngikut lockdown ekonomi ini? Sementara itu berdampak secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi mereka. Makanya Trump ngomong open up Amerika itu mungkin salah satunya karena membaca keresahan dari basis konstituen utama. Exactly, Ri. Itu yang gue bilang sama Bapak itu ya kemarin ya, bahwa ini ya kan dia bilang gitu ya, iya Trump punya tim penasehat lah, dia tahu datanya seperti apa. Terus gue bilang, what?
membuat kebijakan sedemikian penting ini berdasarkan data yang menguntungkan pilihan politik orang gitu kan. Itu kan rasanya nggak ini banget ya, nggak humanis banget. Ya, nggak etik. Iya, maksudnya demi untuk mendapatkan suara masyarakat, gitu ya, masyarakat konservatif, lalu dia ngomongin soal open up the country, ya, reopen the country by Easter katanya awalnya kemarin kan. Karena memang itu muncul di kalangan konservatif, itu muncul gitu soal penghentian lockdown ini sekarang. Nah, kenapa gitu? Pertanyaan kan kenapa orang konservatif ini enggak? Itu sorry Kak, gue potong lagi. Kalau penjelasannya Bang Miftah kan itu diakibatkan open up the country itu gara-gara tesnya Trump itu udah 3,7 juta gitu. Udah terbanyak gitu loh. Makanya kita udah yakin nih bisa buka nih Amerika gitu. Jadi gitu penjelasannya kemarin kira-kira. Ya, itu penjelasan Mbak Amif kan ya. Tapi kenyataannya kan ilmuwan belum ada yang approve itu kan. Benar. Ilmuwan masih meragukan gitu kan. Apakah emang tes itu manjur gitu ya, bisa. Berarti pernyataan itu sangat politis aja ya, berarti ya pandangan lu ya berarti ya. Itu dia. Nah, makanya jadi dan ya ini walaupun spekulatif ya analisisnya, ada yang bilang bahwa kenapa orang konservatif ini cenderung menolak adanya lockdown ini sekarang itu terkait dengan ini sih, political value dari orang-orang konservatif itu. Mereka itu kan sangat mengedepankan yang namanya power gitu ya, kemampuan militer gitu kan, kekuatan militer gitu kan. Nah, hal itu tuh ada kaitannya sama kemampuan ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita melemah, itu kemampuan militer kita itu melemah juga, dan itu pastinya jadinya mengancam posisi atau kekuatan kita sebagai sebuah negara, katakanlah seperti itu kan. Jadi itu kenapa juga para Republikan di kalangan para elitnya juga mendukung segera pemulihan ekonomi ini gitu loh. Jadi karena takut nanti nih kalau kekuatan ekonominya melemah gitu ya, jadi kekuatan Amerika secara umum juga melemah, dan itu suatu hal yang sangat buruk, suatu hal yang sangat mengganggu bagi para Republikan gitu. Nah, ada analisa juga menyebutkan demikian, jadi terkait dengan political value orang-orang konservatif. Ya, dan yang paling babak belur tentunya kelompok-kelompok pengusaha kan yang dalam situasi kayak gini yang kebanyakan orang-orang yang diuntungkan dengan kebijakan-kebijakannya Republikan gitu. Ya, betul. Ya, betul. Itu seperti itu, Ri. Jadi seperti itu, Ri. Itu tadi terkait dengan gaya berpikir ya, Ri ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mau gue bahas itu soal ini ya, soal tadi sensitivity to deviance itu, Ri. Jadi soal toleransi terhadap orang yang beda. Orang yang nggak ngikut aturan bersama gitu ya. Ini udah jelas banget nih, udah konservatif banget nih. Udah konservatif banget ini. Jadi ada orang yang cara berpakaiannya beda dikit langsung diomongin gitu kan. Ada orang yang perempuan gitu ya, ngomong banyak jadi leader misalnya gitu, langsung diomongin, wah ini kok kayaknya aneh banget, jadi dia terlalu ambisius gitu ya. Perempuan banyak ngomong mau mimpin dibilang ambisius, kalau laki-laki enggak gitu ya. Iya kan? Jadi cara berpakaiannya aneh nih, nyentrik, pakai rambutnya warna-warni gitu kan, agak beda nih, jadi langsung merasa risih, nggak nyaman gitu kan melihat orang-orang seperti itu. Jangan deket sama orang kayak gitu kan. Nah, itu biasanya pada orang konservatif. Kalau orang liberal itu biasanya lebih terbuka aja, nggak masalah ya. Lu mau pakai seperti apa, ya nggak masalah. Lu punya pandangan politik seperti apa, ya silakan, itu pandangan lo gitu. Yang penting kita di sini saling menghormati satu sama lain, nggak memaksakan orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita, karena dia toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dari orang kebanyakan itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang konservatif. Gitu, Ri. Oke, Kak.
Iya, iya, Di iya. Ya. beberapa contoh ya. Ya. Gue jadi tersadarkan nih perspektif yang lain nih. Ya dari kemarin kan sangat banyak mengkonsumsi argumentasinya ada Miftah nih. Iya, iya. Iya, gitu. Jadi gue kalau ngomongin ideologi politik itu gue kurang tertarik kan ya sebenarnya soal perilaku memilih apa segala macam gitu ya. Tapi gue lebih tertarik ini soal kepribadian gitu. Jadi makanya jadinya terkadang kalau ngomongin ideologi politik gue bawaannya personal gitu kan. Itu kan orangnya emang gitu sih. Jadi ya beda Ri. Iya. Jadi kemarin tuh juga ada pernyataannya kayak begitu dari Bang Miftah nih. Dia bilang gini, apa namanya? Trump itu tidak menghargai perempuan gitu. Jadi karena dia udah benci, gitu, dia cari-cari aja alasan teori segala macam untuk membenarkan kebenciannya itu. Iya. Gitu. Salah satu tuduhannya gue inget tuh. Jadi ini istilahnya ini ya apa jawab-jawaban gitu ya? Enggak kan konfirmasi jawabannya gimana? Iya. Biar kita bisa bahasnya lebih akademik gitu loh. Iya benar. Ini gue jelaskan secara akademik aja ya. Jadi secara akademik, bukan jangan personal. Ya. Jadi gini Ri, sikap politik, preferensi politik itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya Ri ya. Iya. Kalau orang-orang yang menggunakan teori perspektif apa namanya itu cost benefit analysis atau ekonomi gitu kan, ya ini ngelihat nih, ini dia bisa memimpin atau enggak, bisa membuat kita sejahtera atau enggak. Ya. Itu bisa jadi juga sih, ya kan? Ini dia jago nggak nih bikin ekonomi bagus gitu kan? Ya. Ada juga yang karena kesamaan identitas sosiologis gitu kan. Nah, bisa jadi juga karena psikologis. Ya, psikologis itu banyak hal, nggak cuma masalah suka nggak suka, tapi masalah kesesuaian value. Ya, kesesuaian value. Kalau gue punya value bahwa laki-laki itu tidak harusnya memperlakukan perempuan dengan baik, gitu ya. Tidak ada yang namanya kesenjangan, gitu ya. Jadi harus ada gender equality, gitu ya. Dan gue melihat Trump melakukan pelanggaran terhadap value itu, penilaian gue pastinya akan negatif. Terlepas dari faktor bahwa dia pengusaha, dia jago dalam hal ekonomi, gitu ya. Oke, dia jago dalam hal itu, tapi bobot penilaian gue itu lebih dipengaruhi oleh kesesuaian value. Gak masalah dong. Ya, itu kenapa gue agak malas sebenarnya memprediksi soal pilihan politiknya nih. Karena faktornya begitu banyak sebenarnya. Ya, benar. Faktornya itu begitu kompleks. Jadi kalau lu nanya, Rik, jadi gue bisa kasih rekomendasi apa untuk klien gue gitu kan, lu nanya. Gue nggak bisa kasih jawab gitu. Ini sangat dinamis, faktornya itu sangat kompleks. Kalau kita coba lihat, bisa lihat deh di bukunya Saiful Mujani itu yang soal perilaku memilih itu. Varian yang bisa dijelaskan oleh seluruh faktor yang dia ukur di survei-surveinya itu sangat kecil. Ya, 10%, 15% gitu ya. Sisanya tuh yang 75%, 80%-nya itu dijelaskan oleh apa nih? Banyak faktor-faktor lain yang nggak bisa kita prediksi gitu loh. Jadi balik lagi ke bahasan gue tadi, penilaian gue itu ke Trump itu lebih didominasi oleh kesesuaian value. Jadi kalau gue menganggap value gue adalah A, sementara Trump itu adalah value-nya B, gitu ya, nggak sesuai, ya udah nilai gue jadi negatif ke Trump gitu. Dan bagi gue itu sah-sah saja. Apakah itu membuat gue, apakah itu fakta itu membuat lu ngejudge gue bias? Ya orang ya harus bias kan, pasti bias gitu. Ya gue punya value kan, ya pasti bias kan. Nah, jadi mungkin juga sih, mungkin bisa jadi lu benar juga ya, mungkin lu bias gitu ya, lu nggak berani aja bilang gue bias gitu. Enggak, maksud gue ya orang kan kayak lu bilang tadi, siapa yang nggak bias gitu kan gitu. Iya makanya, jadi gini, tadi karena tidak ada kesesuaian value gitu ya, tidak kesesuaian value, akhirnya ketika gue membaca berita tentang Trump, intuitively, gue tuh melakukan yang namanya selective exposure. Ya, gue melakukan yang memilah-milah
informasi yang sesuai dengan sikap awal gue. Ya, sikap awal gue. Awalnya gue melihat, wah gue nggak suka nih Trump, ini value-nya nggak sama gue gitu. Akhirnya kalau ada berita dari Fox, gue langsung delete gitu ya, langsung abaikan. Berita dari Fox nggak gue baca, tapi kalau ada berita dari New York Times, CNN gitu misalnya, ya gue baca gitu kan ya. Jadi karena gue tahu di media ini itu biasanya menyampaikan perihal Trump yang sesuai dengan value gue, dan itu membuat gue merasa nyaman gitu ya. Kalau gue dipaparkan sama informasi yang berbeda dengan value gue, itu membuat gue mengalami yang namanya disonan, Ri. Gak nyaman. Disonan artinya apa? Ketika apa yang kita lihat atau yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan keyakinan kita, Ri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang pendukung Jokowi nih, saya sangat mendukung Jokowi, suka Jokowi gitu ya. Tapi kemudian melihat ada membaca berita bahwa Jokowi itu punya kelemahan di aspek-aspek apa lah gitu. Itu membuat dia menjadi nggak nyaman, Ri. Dia merasa menjadi gelisah, mempertanyakan gitu ya. Jadinya mungkin dia melihat, ini gue bener nggak sih ini gitu. Jadi kemudian otaknya jadi mikir terus tuh, merasionalisasi, enggak ini beritanya salah, ini beritanya itu bayaran kampret ini dan lain sebagainya gitu ya. Otaknya bekerja terus itu untuk merasionalisasi bahwa berita itu salah supaya sikap awalnya kembali kuat, dan kemudian dia menjadi tenang lagi, menjadi merasa tenang dalam artian merasa benar lagi gitu ya. Kita nggak mau dibikin merasa bersalah kan. Nah, ketika kita mencoba melakukan rasionalisasi itu adalah upaya untuk membuat kita merasa nyaman lagi, merasa bahwa oke, saya benar gitu ya. Saya bukan berada di pihak yang salah gitu. Nah, tadi yang gue balik bahasan gue tadi soal selective exposure, mungkin gue melakukan itu. Gue melakukan itu selective exposure tanpa gue sadari. Tapi pertanyaannya, kenapa gue melakukan itu? Awalnya adalah karena ketidaksesuaian value itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Winda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama Kak Winda Justisia. The one and only millennial psychologist yang di Amerika nih lagi kuliah sekarang. Oke, Kak. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.